Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita, sangat wajar bahwa Anda, saya, serta kita semua memiliki yang namanya ketakutan di dalam diri kita. Tetapi kita harus menghadapinya dengan iman yang kuat. Jangan kita lari dari ketakutan kita. Karena lari hanya akan membuat Anda dan saya serta kita semua lelah di dalam menapaki persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus pengarang Injil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, di dalam surat pertama Rasul Petrus, Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Petrus untuk bersikap rendah hati dan senantiasa mau berjaga-jaga atas gangguan iblis yang berkeliling seperti singa yang mengaung-ngaung, yang terus senantiasa menunggu kesempatan saat kita lengah dan berputus asa di dalam menapaki persiaran hidup kita. Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa kuasa kejahatan tak akan pernah rela bahwa Anda, saya, serta kita semua selalu menjadi anak-anak terang di dalam menapaki persiaran hidup. Dia akan senantiasa mengutus orang-orang yang mau bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan dan membuat kita jauh daripada Dia yang kita imani, Dia yang memiliki kehidupan, Dia yang senantiasa rahim, begitu maha murah, begitu maha penyayang bagi Anda, saya, serta kita semua. Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu menyayangi. Hanya saja kita yang seringkali keras hatinya, yang seringkali menutup mata hati kita, bahkan justru lebih mendengarkan bisikan-bisikan dari kegelapan yang menyenangkan dan memuaskan ambisi kita, meskipun seringkali meminta sesuatu yang mahal di dalam persiaran hidup kita. Kita pun diingatkan bagaimana kita harus berjaga-jaga di dalam beriman. Jangan sampai ketakutan justru membuat kita tidak mau menghadapi persoalan maupun tantangan hidup yang ada di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Anda dan saya serta kita semua diajak untuk mewartakan kerajaan Allah, berarti mewartakan kebenaran, mewartakan indahnya hidup di dalam kesetiaan akan satu pasangan, kesetiaan di dalam hidup religius, kesetiaan di dalam janji-janji yang terucap sebagai klerus, dan kesetiaan atas panggilan Tuhan sebagai orang beriman Katolik untuk menjadi murid Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Injil Suci menurut Markus pada hari ini, sebelum terangkat ke surga, Yesus memberikan perintah kepada kita semua yang mengaku diri sebagai muridnya untuk mewartakan dan memberitakan Injil dan kabar sukacita ke seluruh dunia. Tetapi apa yang terjadi?
Seringkali bukan mewartakan kerajaan Allah ataupun firman Tuhan, tetapi kita mewartakan diri kita sendiri. Saya ini hebat loh, saya ini sukses, saya memiliki kekuasaan dan saya bisa melakukan ini dan itu. Ingatlah saudara-saudariku, ibu, bapak, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Segala sesuatu yang ada padamu, ada padaku, dan ada pada kita semua, itu semua hanyalah titipan. Semuanya ada pada kita karena Tuhan yang menghendakinya. Maka gunakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Gunakanlah itu untuk mewartakan firman-Nya. Dan bukan justru membuat kita jauh dari Tuhan yang begitu sayang kepada Anda dan saya serta kita semua. Tuhan sudah meneguhkan firman itu. Bahkan Ia memberikan teladan kepada Anda dan saya serta kita semua. Ketika jatuh harus bangkit lagi. Ketika jatuh lagi, bangkit lagi, memiliki niat yang kuat agar tidak terulang kejadian yang sama pada kesalahan yang sama. Kita diajak untuk terus bertumbuh dan berkembang. Tuhan sudah memberikan contohnya. Tuhan sudah meneguhkan kita semua dengan pencurahan Roh-Nya. Kita semua sudah dijamah, kita semua sudah dikuduskan, kita semua diberikan kemampuan. Maka jangan biarkan ketakutan membuat Anda dan saya serta kita semua lari dari persoalan. Kalau setiap ada persoalan dan kita melarikan diri, yang ada kita akan lelah. Yang ada kita tidak akan pernah berubah. Yang ada kita tidak pernah mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hidup yang ada di depan kita. Saudara-saudari, ibu, bapak, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sungguh akan terjadi, semuanya sungguh akan terlaksana, semuanya akan senantiasa dijaga, sebagaimana Markus yang senantiasa mengajarkan kepada kita semua akan kesetiaan tradisi yang ada tanpa harus mencaci, tanpa harus menghapus, tetapi memberikan terang di dalam Kristus sehingga semuanya sungguh berarti, sehingga semuanya sungguh memiliki nilai dan bermakna bagi Anda, saya, serta kita semua untuk semakin memperteguh iman kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap hari bagi Anda, saya, serta kita semua adalah kesempatan untuk mewartakan tentang kebenaran, yakni kerajaan Allah dan sukacita di dalam mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lari, bahkan mencaci, mengkambing hitamkan Dia yang kita imani. Karena beriman memerlukan sebuah proses, niat dan tindakan yang nyata daripada kita. Dan bukan hanya tampil dalam pakaian ataupun dalam rangkaian kata, tetapi kita hadir sebagai orang beriman di dalam kenyataan hidup kita. Selamat mengawali pekan baru ini dengan semangat baru, dengan cinta yang sama, dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.